Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah Kumrat dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas akhir dari mata kuliah Profesi Pendidikan yang diampuh oleh Ibu Merisa Monwarfa, SPD MPD. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengantar pendidikan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata padegodi, yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai educare, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Sedangkan pengertian pendidikan menurut para ahli, yaitu yang pertama, Edward Humphrey mengatakan bahwa pendidikan adalah sebuah penambahan keterampilan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman sebagai hasil latihan, studi, atau pengalaman. Lalu, pendapat Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan yang terakhir yaitu pendapat dari Priyarkara. Ia mengatakan bahwa pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Definisi di atas menunjukkan bahwa pendidikan merupakan usaha sistematis yang bertujuan agar setiap manusia mencapai satu tahapan tertentu di dalam kehidupannya, yaitu tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Materi yang kedua yaitu fungsi pendidikan. Dari kajian antropologi dan sosiologi, secara sekilas dapat kita ketahui adanya 3 fungsi pendidikan. Yang pertama, mengembangkan wawasan subjek didik mengenai dirinya dan alam sekitarnya, sehingga dengannya akan timbul kemampuan membaca atau analisis dan akan mengembangkan kreativitas serta produktivitas. Yang kedua, melestarikan nilai-nilai insani yang akan menuntun jalan kehidupannya sehingga keberadaannya baik secara individual maupun sosial lebih bermakna. Ketiga, membuka pintu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan hidup bagi individu dan sosial. Selanjutnya, materi ketiga yaitu kebutuhan manusia terhadap pendidikan. Mengapa manusia membutuhkan pendidikan? Jika merujuk pada definisi yang telah dikemukakan, maka dapat dipahami bahwa kebutuhan manusia terhadap pendidikan merupakan sebuah kebutuhan primer. Herbert Spencer mengungkapkan bahwa pendidikan adalah menyiapkan manusia untuk hidup sempurna. Persoalan pokok yang dialami manusia adalah menghadapi kenyataan hidup yang dijalaninya. Kehidupan manusia yang kompleks menjadikan hidup tidak dapat disederhanakan begitu saja. Satu sisi, manusia adalah makhluk individu, tetapi di sisi lain, manusia berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia lain di sekitarnya. Dalam perkembangannya, manusia tidak hanya melatih dan mengembangkan dirinya hingga batas tertentu, tetapi manusia secara berkesinambungan melatih dan mengembangkan kehidupannya hingga mencapai titik tertinggi, dan usaha tersebut dilakukan secara terus-menerus hingga akhir kehidupan. Adapun tujuan pendidikan pada manusia untuk melatih dan membiasakan manusia sehingga potensi, bakat, dan kemampuannya menjadi lebih sempurna. Melalui pendidikan, manusia membuktikan diri sebagai makhluk yang paling sempurna. Melalui pendidikan, mereka terus berkembang dan terus menyempurnakan diri. Materi yang terakhir yaitu pendidikan sebagai ilmu. Sejarah lahirnya pendidikan sebagai satu cabang ilmu yang berdiri sendiri persisnya tidak diketahui. Namun, menurut Yusuf A. Faisal, bahwa kehadiran ilmu pendidikan adalah masih tergolong ilmu yang relatif muda. Walau tergolong mudah, ilmu pendidikan
jawaban ilmu pendidikan. Yang pertama, objek formal dari ilmu pendidikan adalah gejala insani yang disebut pendidikan atau proses situasi pendidikan. Kedua, metode ilmiah dari ilmu pendidikan adalah keadaan nyata yang dilakukan di alam manusia dan harus dipahami oleh manusia. Untuk sampai kepada pemahaman tersebut dibutuhkan cara menganalisis tertentu atau metode tertentu. Carter V. Good menjelaskan bahwa ilmu pendidikan adalah suatu bangunan pengetahuan sistematis yang mencakup aspek-aspek kuantitatif dan objektif dari proses belajar, dan juga menggunakan instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesa-hipotesa pendidikan untuk diuji berdasarkan pengalaman yang seringkali dalam bentuk instrumen. Pendidikan sebagai satu cabang ilmu menjadi ilmu pendidikan, menjadikan ilmu tersebut senantiasa mengalami perkembangan, khususnya dalam hal aktivitas pemikiran ilmiah seputar pendidikan. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai pengantar pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.